Bab 147. Ratakan dengan tanah. Bloody juga tidak tanya ada apa, dia langsung mengemudi menuju farmasi Baeyun. Ketika mereka tiba, para pegawai farmasi Baeyun sudah pulang kerja, seluruh gedung gelap. Kak Kingston, ini sudah hampir jam 10, sudah tidak ada orang, apa kita datang lagi besok? Apanya besok? Ke area pabrik Baeyun. Baik. Bloody pun membalikkan mobil dan pergi ke area pabrik Baeyun. Area pabrik Baeyun di pinggiran, lumayan jauh dari lokasi mereka saat ini. Ketika mereka sedang bergegas ke area pabrik Baeyun, bos hantu juga sudah memberikan perintah, membawa 1.000 orang anggotanya dan mencari 300 ekskavator dan pergi ke farmasi Baeyun. Bos hantu masih punya satu identitas lain, yaitu Dewa Tabib Jiang Zong, Fang Yongji. Sedangkan bos hantu adalah identitas lainnya. Dia mengendalikan jaringan informasi di bawah tanah, dia mana mungkin tidak tahu tentang farmasi Baeyun. Pemilik saham farmasi Baeyun sangat banyak, di antaranya ada pejabat tinggi. Tapi, orang yang sebenarnya berada di balik layar adalah Perhimpunan Sukarela Yongheng. Perhimpunan sukarela ini tidak terkenal di Jiangzhou, tapi di kota-kota lain sudah pasti sangat terkenal. Kalau bukan karena Kingston, bos hantu sudah pasti tidak akan membuat konflik dengan farmasi Baeyun. Sekarang Kingston yang meminta, dia sudah pasti berdiri di pihak Kingston. Kingston adalah naga hitam belantara selatan. Sehebat apapun sebuah perhimpunan sukarela, tetap tidak ada apa-apanya. Menyinggung orang yang benar-benar berdiri di puncak kekuasaan, hanya ada satu akhir untuk mereka. Yaitu hancur. Tapi, dia tidak muncul langsung untuk menyelesaikan masalah ini, karena identitasnya agak spesial. Tidak lama kemudian, 300 ekskavator dan 1.000 orang muncul di luar pabrik farmasi Baeyun. Pabrik mereka sangat besar, perusahaan Yongtai sama sekali tidak bisa membandingi mereka. Pabrik ini mempekerjakan lebih dari 10.000 pekerja. Saat ini, mereka sedang bekerja lembur. Melihat 300 ekskavator dan 1.000 orang, security di depan pintu pun terkejut sampai gemetaran. Panggilan, ada situasi darurat, security, langsung datang membantu. Seluruh security di area pabrik seketika mendapatkan pemberitahuan. Seluruh security area pabrik segera berkumpul ke arah gerbang depan. Tapi setelah melihat 300 ekskavator dan 1.000 orang, 300-an security pun ketakutan, siapapun tidak berani keluar dari gerbang. Dan ekskavator yang datang pun tidak bertindak gegabah. Penanggung jawab pabrik pun segera menelepon untuk melaporkan keadaan ini. Richard Kong sedang bermesraan dengan seorang model muda di sebuah clubhouse. Ponselnya berdering. Melihat yang menelepon adalah penanggung jawab pabrik, dia pun menerima panggilan dan marah-marah kesal, "Adit, kamu cari mati. Malam-malam begini kenapa telepon?" Kak Richard, gawat, ada masalah besar, di luar pabrik muncul 300 ekskavator dan 1.000-an orang, mereka terlihat sangat menakutkan, kelihatannya mereka ingin meratakan pabrik kita. Orang-orang di dalam, bubar sekarang juga, kalau tidak, kalau ada yang terluka, jangan salahkan kita. Terdengar suara megapone dari seberang telepon. Mendengar ini, Richard langsung marah-marah, "Kurang ajar, hari ini aku mau lihat, siapa yang berani membuat keributan di pabrikku." Dia mengakhiri panggilannya dan langsung menelepon orang, "Pangeran Duan, terjadi sesuatu di pabrik, sekarang juga kirimkan 3.000 orang ke sana." Setelah menelepon Pangeran Duan, dia lagi-lagi menelepon seseorang, "Kepala Kepolisian Zhang, terjadi sesuatu di pabrik, kirimkan 1.000 polisi khusus ke area pabrik Baeyun." Setelah menelepon dua orang ini, dia baru memakai bajunya dan berjalan keluar dari clubhouse. Dia langsung mengemudi melanggar lampu merah, bergegas menuju pabrik. Ketika Kingston dan Bloody tiba, sudah sangat larut, tapi mereka juga tidak muncul di sana, hanya melihat keadaan dari dalam mobil. 300 ekskavator dan ribuan orang mengagetkan sejumlah orang. Manajer pabrik juga takut terjadi sesuatu, jadi dia langsung membubarkan pegawai-pegawai yang bekerja lembur di dalam.
Tidak lama kemudian, semua orang di dalam pabrik sudah kabur. Mulai gali. Seorang lelaki berpakaian hitam dan topi hitam yang duduk di ekskavator paling depan memberi perintah. Dengan satu perintah, 300 ekskavator pun bergerak bersamaan. 300 ekskavator seketika bergerak maju. Suaranya memekakkan telinga. Tanah juga ikut bergetar, seakan-akan sedang terjadi gempa bumi. Di saat ini, sebuah mobil datang dengan kecepatan tinggi. Kemudian seorang lelaki paruh baya turun dari mobil dan berdiri di depan ekskavator, berteriak, "Aku lihat siapa berani." Dia adalah Peran Duan yang bergegas datang. Orang-orang memanggilnya Pangeran Duan. Dia adalah salah satu bos mafia di Jiangzhou. Seiring dengan kemunculan Pangeran Duan, 3.000 orang berpakaian hitam yang membawa tongkat besi muncul. Mereka mengepung 300 ekskavator dan 1.000 orang tadi. Melihat Pangeran Duan membawa orang kemari, Bloody bertanya, "Kak Kingston, sekarang bagaimana?" Kingston mengibaskan tangannya, berkata, "Tidak usah terburu-buru, kita tunggu Richard Kong tiba, berani mempunyai pikiran seperti itu terhadap istriku, berani membuat masalah untuk pabrik istriku, benar-benar tidak takut mati." Di gerbang besar pabrik, Peran Duan melihat lelaki berpakaian hitam yang duduk di ekskavator paling depan dan berkata dingin, "Larry Chen, apa maksudmu? Memangnya kamu tidak tahu aku pemegang saham farmasi Baiyun? Aku dan bos hantu tidak pernah ada masalah dan dendam, kamu ngapain?" Dia mengenal lelaki berpakaian hitam ini. Dia adalah orang kepercayaan bos hantu, Larry Chen. Larry Chen turun dari ekskavator dan berkata, "Pangeran Duan, ini perintah dari bos, aku juga hanya menjalankan perintah. Kamu lebih baik membuka jalan dan biarkan aku ratakan tempat ini, maka masalah ini sudah selesai. Kalau tidak, bisa ada akibat apa, kamu tanggung sendiri." "Kenapa? Kamu mengancamku?" Peran Duan tertawa dingin, "Hidup sampai sekarang, tidak pernah ada orang yang mengancamku. Memangnya kenapa kalau mengancammu? Maju, ratakan pabrik ini dengan tanah. Siapa yang berani?" Peran Duan berteriak. "Siapa yang berani bergerak?" Beberapa ribu orang di sekitar seketika mengangkat senjatanya dan berjalan maju beberapa langkah sambil berteriak. Satu kalimat ini sangat menggelegar. Pada saat ini, Richard Kong tiba. Dia berjalan ke depan Peran Duan dan menyapanya, "Pangeran Duan." Di mobil yang berhenti jauh dari sana, Bloody menunjuk Richard Kong yang muncul dan bertanya, "Kak Kingston, itu Richard Kong?" "Seharusnya iya, ayo, kita turun." Kingston lebih dulu buka pintu dan turun. Bloody berbalik melihat Sini Wen yang terlihat sangat bersemangat. Dia pun berkata, "Diam di mobil, jangan kemana-mana." "Huff, Nona ini juga tidak mau turun." Bloody pun ikut turun. Di gerbang pabrik, sejumlah besar orang saling berdiri berlawanan. Di saat ini, Kingston dan Bloody berjalan mendekat. "Peran Duan." Terdengar sebuah suara memanggilnya. Mendengar suara ini, Peran pun mendongak dan melihat ke arah suara itu. Melihat Kingston, kakinya seketika melemah, tubuhnya pun terjatuh ke lantai. Kingston berjalan kemari dan mengabaikan Peran Duan. Dia melihat Richard Kong dan berkata dingin, "Kamu yang mencari masalah dengan istriku." "Bocah, siapa kamu?" Ekspresi Richard berubah dingin. Dia tidak kenal Kingston Jiang. Kingston berkata satu kata demi satu kata, "Kingston Jiang, istriku adalah Klutang." "Haha." Richard tertawa keras, "Aku pikir kamu siapa, ternyata menantu keluarga Tang. Benar, aku memang mencari masalah dengan Klutang." Plak. Peran Duan berdiri dan langsung memukul kepala Richard Kong. Tenaga di pukulan ini lumayan besar. Richard bengong, sejenak tidak tahu apa yang terjadi. Peran mengangkat kakinya dan langsung menendang Richard sampai Richard terjatuh di lantai, kemudian Peran langsung menggebuknya. Bersambung.